Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia niki nikmat terbelik, nikmat paling belik, nikmat berada di atas Islam, berada di atas iman, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia si paling penting yang dimiliki oleh seseorang, memiliki agama. Agama tentunya agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ndek ke agama sekedar agama. Arak ke agama ndek nelengan Allah, arak ke. Arak ke kira-kira agama yang bukan dari Allah ada atau tidak? Luwe gati. Agama yang dari Allah hanya agama Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Agama yang di sisi Allah hanya agama Islam. Selain agama Islam berarti di nelengan Allah. Dan kita juga berislam, harus Islam kita itu berdasarkan wahyu dari Allah. Harus Islam kita berdasarkan wahyu dari Allah. Mbe wahyu no si wahyu ke aran si wahyu tene aran wahyu hidayah atau si kengana. Wahyu dari Allah dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ada dua anu wahyu. Allah nurunang ya. Al-Quran niki ucapan Allah, murni ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis itu ucapan Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ndekna gen berucap melainkan setelah dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ndekna berbicara ngadu hawa nafsu, tapi yang keluar dari lisan beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang dina kanggo sugul dengan si dua ini dalam beragama, dina kanggo sugul dengan Quran, dina kanggo sugul dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun sugul dengan si dua ini berarti ia beragama bukan ngadu agama yang dari Allah. Amun nasugul dengan si dua ini berarti ia beragama bukan ngadu agama si turunang si Allah. Lagu ia sendiri miak-miak agama ini jari. Oleh karenanya kita nggak boleh kita beribadah melainkan dengan ibadah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tetap maksa ia beribadah bukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah beribadah bukan yang diinginkan oleh Allah sehingga ibadah tersebut tertolak. Bukan hanya tertolak, pelakunya terancam neraka. Bukan hanya ditolak ibadahnya, tapi pelakunya terancam neraka. Kenapa? Karena dia beragama, beribadah bukan dengan agama atau ibadah yang datang dari Allah. Pelakunya terancam neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, terancam neraka ya. Muna beragama bukan dengan agama dari Allah, muna beribadah bukan dengan ibadah dari Allah. Ya bahayana siaran bid'ah. Ya, makanya agama-agama sebelum Islam berubah. Agama Yahudi berubah, agama Kristen berubah. Nabi sebabnya karena mulai meninggalkan kitab suci. Yahudi mulai dia meninggalkan Taurat. Akhirnya berubah agama. No, jadilah agamanya bukan seperti agama yang diturunkan oleh Allah. Nasrani bilinna Injil. No. Sehingga mereka beribadah bukan dengan ibadah yang datang dari Allah. Jadilah agama itu bukan agama seperti yang diturunkan oleh Allah. Nah, nengke dengan Islam munabilin Quran no. Dengan Islam mun beribadah bukan dengan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka gina pada marah dengan Yahudi, gina pada marah dengan Nasrani. Yaitu dia akan beragama bukan dengan agama yang diturunkan oleh Allah. Oleh karenanya sila tetulak tulak aning embe, tulak beragama ngadu agama si turunangna isi Allah, yaitu agama yang terdapat dalam Al-Quran, agama yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munara tono sila amalang ya, munde nara dende tamalang ya. Paksa amalang berarti beribadah bukan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki. Inilah dia dakwah sunnah, dakwah salafiyah nejak ita tulak. Karena luwe lengan ita lepas wah. Arake lengan ita lepas. Luwe meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan hadis, kembali kepada akal. Akalnya ke aduna beragama atau perasaannya ke aduna beragama. Mbe cocok le perasaan inowah nganeng. Mbe cocok le akal inowah.
Mbe jeluian angkun dengan ino wah ngana. Gara-gara ino bilinna Quran, bilinna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah sunnah nejak kita tulak tipa Quran, tulak tipa hadis. Sila teberega mengedu Quran dan hadis. Jangan sampai kita beribadah melainkan dengan ibadah yang sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan datangkan hal-hal baru, jangan. Ya. Nah, Quran dan hadis harus diikat dengan pemahaman para sahabat. Quran dan hadis harus diikat dengan pemahaman siapa? Para sahabat as-salaf as-salih, dengan layak si jenang no, dengan layak si salah. Ya, bahasa Arab soleh, bahasa Sasak Nabi solah ngantengan. As-salaf artinya dengan layak. Ya, nah Quran hadis harus diikat dengan pemahaman, dengan layak si solah no, dengan layak si soleh, dengan layak si jenang. Karena dengan layak kan arak si jenang, arak ndekna jenang. Nah sayino dengan layak si jenang no sayino para sahabat. Mereka pendahulu kita yang baik, as-salaf as-salih. Nah Quran hadis harus diikat dengan pemahaman mereka. Kenapa dengan pemahaman mereka? Karena mereka lah yang paling paham tentang Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang sedang hidup di saat Al-Quran itu turun, di saat hadis itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman mereka tersimpan rapi dalam kitab-kitab ulama kita. Sehingga apa je siarat letono ino wah ndak malik ndak tengang hal-hal baru, jangan. Luwe itu makin ingin terlihat hebat, ingin terlihat jenius, akhirnya mendatangkan hal-hal baru. Dina milih maratu bengan kah? Macam-macam orang kata nafsirang dan lain sebagainya. Ya, dan ini tentunya akan menjadi kesesatan. Karena apa? Karena mendatangkan hal yang baru. Yang kita bahasakan muhdatsatil umur, hal-hal yang baru di dalam agama. Jadi, Al-Quran dan hadis harus diikat dengan pemahaman sahabat as-salaf as-salih. Kenapa dengan mereka? Karena mereka yang direkom oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya si capna jenang isi Allah. Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Siapa mereka itu? Sahabat. Wa radu anhu, dan sahabat ridha kepada Allah. Jadi sahabat wah reda ni si Allah. Nang kita mele kita tereda ini. Mele tunde mele gati nereda itu si Allah. Munda mele nereda ide si Allah, maka sila ikuti orang yang sudah diridhai oleh Allah. Siapa itu? Para sahabat. Allah juga berfirman wa kullan wa'adallahul husna. Selapu para sahabat dijanjikan al-husna oleh Allah. Apa itu al-husna? Surga dengan ahli tafsir. Selapu sahabat dijamin masuk surga, subhanallah. Angka ita nengka muntamile tama surga, sila teturut dengan siwah terjamin tama surga. Sayino para sahabat. Ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyino generasi si hidup di zaman Nabi Sayyino sahabat lagi. Dan beliau mengatakan sebaik-baik generasi. Angka kita muntamile jari dengan baik, maka silahkan ikuti orang yang sudah dicap baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat. Ia kena dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Dengan layak si jenang ia terturut, dan perkataan mereka, akidah mereka tersimpan rapi di dalam kitab ulama-ulama kita. Karing kita melajarinnya doang wah. Ya, apa je siarak tono ino wah jari akidah ta. Ino wah jari ibadah ta, ino jari akhlak ta. Ndak tenda tengang hal-hal baru yang tidak pernah dikenal oleh para as-salaf as-salih. Nah niki dia rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan istiqamah berada di atas manhaj ini, berada di atas jalan ini, yaitu jalannya as-salaf as-salih, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mereka telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqamah ya, karena kehidupan ini luar biasa ujiannya. Kurang-kurang sekedi urang itu istiqamah. Ya, kehidupan niki ujianna luwe. Beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Pada becat beramal soleh kan? Karena karing semendak gina datang fitnah seperti potongan-potongan malam. Munuh datang fitnah ino dia degin beramal soleh, wah angka sendiri mana datang becatan pada beramal soleh. Ya, kalau sudah datang fitnah itu sudah enggak lagi sudah beramal soleh. Sibuk dengan dunia itu. Saking parahnya fitnah di akhir zaman, beliau mengatakan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Lenggelemak mesine beriman, begitu ketelap jelu maghrib sugul dengan Islam murtad ya. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Leka kalam masih beriman tegak imannya, lemak-lemak sulun-sulun sugul wahai dengan Islam. Beliau mengatakan yusbihu mu'minan, masih tegak beriman lenggelemak masih sempurna imannya, lenggelemak masih imannya bagus sempurna imannya, mu'minan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu begitu dia malam langsung sugul dengan Islam. Subhanallah. Saking kerasnya fitnah di akhir zaman. Au yumsi mu'mina, atau di malam hari masih tegak dia beriman, sempurna imannya, mukminan sempurna imannya. Wa yusbihu kafira, lenggelemak sulun-sulun wah sugul dia dengan Islam. Subhanallah. Karena ngano lalu inilah akhir zaman. Dan beliau mengatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Ngeri para jamaah. Akhir zaman ini. Ya, banyaknya fitnah. Nabi kenana fitnah tene ujian dalam agama, ini fitnah. Ndek ke fitnah berita hoak atau apa gunjingan atau terosang cenge-cenge. Ndek nino kenana fitnah tene. Fitnah maksudnya di sini yaitu ujian dalam agama. Makanya nanti ujian dalam agama ada yang berupa syubuhat, ada yang berupa syahwat. Ujian berupa agama yaitu kesamar-samaran. Sekat dengan beda yang B si kena, B si salah. Sekat beda yang saking luwe ne kelompok-kelompok Islam itu. Le zaman Nabi layak sallallahu alaihi wasallam pira luwe kelompok Islam.
Enggak seke kelompoknya para sahabat, enggak seke sehingga mudah dengan beragama. Taraktukum ala mahajjatil bayda, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Saking bersihna kelam naino marak kenjeluna ngana. Saking terangna rurung Islamna lae. Sehingga jelas deh ya Islam, gak seke soalnya. Dia narakman bid'ah soalnya lain. Begitu beliau meninggal, muncul bid'ah qadariyah, arak dengan ngenang dia narak aran takdir. Muncul bid'ah khawarij, tejak berontak tiba pemimpin. Muncul bid'ah baru. Akhirnya luwe bid'ah nu, nengkeli zaman tu piara luwe bid'ah nu, ngelanyat. Dalam setiap ibadah ada cara-cara baru. Akhirnya tenggelam di dalam kegelapan yang luar biasa jalan kebenaran itu. Akhirnya apa? Akhirnya bingung orang beye ini Islam si kena ini beye karena petang wah buek betutup Islam si kena no buek kerungkupan isi kebidahan. Karena sudah parahnya fitnah-fitnah di akhir zaman, orang akhirnya tidak tahu jalan kebenaran. Sehingga berat dia beribadah. Mau beribadah salah payu ibadahnya. Yang kak layak pendengenang badiru bil a'mal pada segera beramal soleh. Karena lu di akhir zaman gini luwe fitnah. Sehingga akhirnya dia tahu si kena, dia tahu apa gini gawe. Saking luwena siaran kebidahan syubuhat. Dan ini oleh zaman kita nengkene luwena syubuhat luar biasa. Sehingga yang bisa berjalan di atas Islam yang benar itu hanya orang-orang yang memegang ilmu yang murni. Ilmu yang berada di atas Al-Quran, berada di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkana fitnah syubuhat obatnya ilmu. Al-ilmu sahih itu obatnya. Fitnah si kedua fitnah syahwat, hawa nafsu. Ya hawa nafsu nak tahu na ini rurung si kena anu lagu bilin na rurung ini. Kenapa? Gara-gara hawa nafsu. Mah dena cocok isi cita-citangku ini. Melihatnya misal jadi pemimpin, ya menguasai Indonesia misal. Lagu negara muntamilu liar urong ini urongku jadi pemimpin. Akhirnya dia tinggalkan jalan yang benar gara-gara apa? Hawa nafsunya. Ingin dia uang yang banyak. Lagu nengke ini rurung sunnah ini mah selapu nah haram ini. Penjual ruku ndek kanggo, tengebang ndek kanggo, nyanda nanggap ndek kanggo, urung itu sugi nengen aja kan. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, contoh-contoh lain. Cita-citanya uang yang banyak, lagunya bertentangan. Bilinnya ya payu. Karena bilinnya gara-gara hawa nafsu dan seterusnya. Akhirnya tenggelamlah dia di dalam fitnah-fitnah tersebut. Menangkun fitnah di akhir zaman. Ya ngeri sekali oleh karenanya sila si bedui kesempatan beribadah segera beribadah, ndak ada tunda-tunda ya. Mau ada kesempatan ngaji, segera ngaji, ndak tunda-tunda ya. Mumpung nama si arak kajian no. Dia tahu jemaah entah ngumbe je kondisinya dunia ini malik. Jarak ngaji payuka. Nengka mumpung temasi bau ngaji sila pacuan ngaji. Ya, milih ngaji. Launkah ku pensiun dulu nganteng. Atau launkah ku ngumpulang modal naikah 100 juta ampok ku ngaji ngana. Begitu pensiun ternyata ndek kanggo ngaji ngana negara no bukan darat tadah. Ndek nara ani ngaji payu.
Atau begitu kumpul kepeng 100 juta ngana mele ngaji, wah denara, wah kajian-kajian, ustad wing bejani ya wah. Hilang wah ilmu nu. Akhirnya ketalat di dalam kesesatan wal iyadzubillah. Angka mumpung narak kesempatan badiru bil a'mal. Segeralah untuk beramal saleh sebelum tenggelam di dalam fitnah-fitnah. Mudah-mudahan nasada kita taufik isi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tetap istiqamah di atas manhaj yang putih ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun demikian banyaknya godaan, ya entah itu berupa syubhat maupun syahwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari seluruh fitnah-fitnah tersebut. Angka bilang selesai salat, suruh kita berlindung tipa Allah dari fitnah-fitnah itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus wa min azabil qabr. Yang ketiga wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini kita baca dekat-dekat salam. Ya, 4 yang perlindungan dengan 4. Pertama, perlindungan dengan azab jahannam. Kemudian perlindungan dari azab kubur yang kedua. Yang ketiga, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup singone inono, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah mati yaitu detik-detik kematian. Di sana banyak fitnah terjadi, detik-detik kematian pas negin cabut nyawa tenu tono to nekedah itu si syaiton no. Tadi ini temikirang masalah bangkat no lah, masalah toko, masalah macam-macam ngono. Sehingga urang kita ngenang la ilaha illallah. Fitnah luar biasa di saat orang akan mati itu. Angkat tengendang tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selamatan kita dari fitnah kematian. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dan ini fitnah paling belik di saat dajjal turun. Ya, begitu dajjal turun, fitnah luar biasa. Karena dia dengan izin Allah bau yang ngidupang dengan si mati no? Dengan wah mati hidup isina, akhirnya dengan si jahil nong mengatakan lah hebat geti ini cocok terturut ini kan. Neng kedoang dengan nolo umana le mudi seret sugul kepeng. Luwe ngikutin dengan ini no? Luwe atau ndek? Luwe jangan profesor ngikutin ya. Profesor padahal kan cerdas luar biasa dengan ini no? Profesor ini yang ngikutin dengan si nolo umana le mudin kursi ngono. Sugul kepeng. La ilaha illallah, se-Indonesia ngikutin ini. Profesor milu ini. Bengumbe mun dajjal sugul jemaah. Ya, sehingga dunia berkumpul le iya. Hujan ngana turun hujan. Panas ya leka. Luar biasa dajjal sadekna kemampuan isi Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia. Ya, nah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dari buruknya fitnah dajjal. Tentunya semuanya itu dengan satu hal, yaitu kembali belajar memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salaf as-salih. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut makin membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas fi dhau'il kitab was sunnah. Fikih ringkas sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di Kitabut Taharah, kitab bersuci. Ya, jemaah setelah ini terus kita akan membaca Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Tapi sekarang kita masih berada di kitab bersuci. Kemudian kita sudah baca masalah bersuci dari hadas kecil, ya, bersuci dari hadas kecil dengan cara bagaimana?
Ngombe angkunta bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Sudah kita bahas masalah wudu. Kemudian yang kedua bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara apa? Mandi. Sudah kita bahas kemarin mandi. Dan makin kita baca hal-hal yang menyebabkan mandi. Di antaranya adalah al-haid wan nifas. Yang kadang ini bab terakhir, ini bab ke-10, yaitu tentang haid dan nifas. Niki bapak-bapak, ibu sayap, bapak-bapak niki haid apa ndek ini? Haid atau ndek tahu kan ibu sayap? Bapak-bapak no, haid atau ndek? Ndek na haid. Terus kan ulah belajar masalah haid ini ngombe angkun ini. Kan dia tulak hayat ditekan tulak melajarinnya. Angka ditolak hayat ditekan tulak belajar hayat. Karena bapak-bapak akan menjadi pimpinan rumah tangga, dan di rumah tangga pasti arak dengan hayat tono. Dia dengan oke. Ya, hayat dan nifas yaitu istri atau putri-putri kita. Nah, si bapak harus mengetahui hukum hakam tentang hayat niki. Baik, kemarin sudah kita baca masalah pertama yaitu bidayatu waqtil haid. Kapan wanita itu pertama kali haid. Ya, dan kapan nihayah, kapan terakhir wanita itu haid. Kemarin kita katakan wanita itu pertama kali haid yaitu di saat dia berusia 9 tahun. Ya, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kanak pode ndek netaranin jari kanak nina melainkan amun Noah berusia pira siwa tahun. Ya, jadi dari sana diambil bahwasanya 9 tahun itulah pertama kali wanita itu haid. Lagu arak ya li atas siwa tahun, arak ya li 10, arak ya li 11, arak 12, lagu paling kode pira siwa tahun. Berarti mana sugul darak dengan sebelum 9 ngombe angkuna atau arak ke kanak nina sugul darak seniman siwa tahun. Denara. Paling kode usianya siwa tahun. Lagu ternyata mun arak kita tengeno besang ya kecelakaan, sang ya tarik misalkan ya tarik atau ya teriak sepeda terus jatuh ya ruana atau ngombe, tapi itu bukan dihukumi sebagai darah haid. Kemudian wala haidha ba'da 50, dan tidak ada haid setelah usia 50 tahun. Ini fil ghalib. Ini yang kebanyakan. Nina munah usia 50 tahun ndek nagin haid malik, itu yang kebanyakan. Ya, walaupun ada beberapa sampai 51 masih doangnya, itu beberapa saja. Tapi mayoritas rata-rata munah 50 tahun jarak wai haid. Ini batas pertama dan terakhir daripada haid. Kemudian batas durasi paling pendek haid. Apa ran durasi bahasa bongkotna? Pelo, oke. Pelo haid no. Munah haid paling ngone pira jelo. Nah, durasinya berapa lama haid itu? Paling sedikit berapa durasinya? Paling panjang berapa durasinya? Munah haid sekumbe pelona. Ya, paling pontak sekumbe, paling pelo sekumbe munah haid. Dikatakan la haddan, dinara batasan sekedi maupun batasan luwe dinara. Itu kembali kepada kebiasaan si wanita. Ya, berarti ini enggak sejelo, ini ya haid enggak sejelo dah ini. Ya 15 jelo, ini ya haid selama 15 hari. Ini haid selama 16 hari. Kenapa? Karena tidak ada batasannya. Kembali kepada kebiasaan wanita. Ini sudah kita baca kemarin masalah kedua. Masalah ketiga makin ghalibul haid. Mayoritas wanita itu haid berapa hari? Mayoritas. Keluian dengan nina ini pira jelo na haid. Hah? Kira 10.
Taib. Ghalibuhu sittun aw sab'un. Mayoritas dengan nina ini haid 6 jelo atau 7 jelo. Ini mayoritas. Bongkot ngombe angkuna. Pada ini rata-rata 7 nih. Alhamdulillah. Berarti normal dengan bongkot ini. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tahayyadi fi ilmillah sittata ayyam aw sab'ah. Haidlah kalian dalam ilmu Allah 6 hari atau 7 hari. Tsumma gtasili, kemudian mandilah. Wa shalli, dan salatlah. Arba'atan wa isyrina yauman aw thalathatan wa isyrina yauman. Mandilah dan salatlah selama 2-3 hari atau 24 hari. Kama yahidun nisa, sebagaimana wanita-wanita yang lain itu haid selama 6 atau 7 hari. Jadi secara mayoritas wanita haid berapa hari? 6 sampai 7 hari. Masalah yang keempat, ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Apa yang haram dilakukan di saat wanita itu haid dan nifas? Mun haid nifas napisi haram bagi dia. Pertama, al-wata'u fil farji. Pertama, berhubungan di kemaluannya. Ini haram di saat dia haid. Mah arak di neman masih jomblo nih luwe ini. Enggak apa-apakah ini ilmu ini? Ya harus dia tahu. Jadi lab juga ini ya. Baik. Jadi selain berhubungan suami istri di kemaluannya, maka boleh bercumbu, berciuman, berpelukan, boleh. Yang tidak boleh apa? Berhubungan badan di kemaluannya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jauhilah wanita di saat dia haid. Jangan engkau dekati wanita yang haid sampai dia bersuci. Nabi kenana jangan dekati, yaitu jangan berhubungan suami istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Silahkan lakukan apapun dengan istrimu kecuali nikah, kecuali hubungan suami istri, yaitu bertemunya kemaluan dengan kemaluan. Itu yang dihindari. Selain itu boleh. Ya, amun dengan Yahudi layak ngana, begitu ada yang haid penjarane seninane di kamar khusus. Ya, mau negin mangan sautangang nganu. Jadi sama sekali dia dipenjara kalau dia haid, dia nemil dia ngerapetinnya. Kuna berbuat kepada wanita-wanita. Begitu suci, bersalah gae ngadu ya. Begitu dia haid dipenjara lagi. Islam datang dengan penuh bijak. Silahkan ya melakukan segala hal dengan istrimu di saat dia haid, kecuali apa? Berhubungan badan, itu saja jangan. Niki yang pertama yang haram ya dilakukan oleh wanita yang haid. Yang kedua adalah at-talaq. Dengan nina muna haid haram na tatalak. Dia kanggo nalak dengan nina si haid. Papa na haid dia talak pe dengan papa nu suci jadi milih nalak dengan ngumbe aran ini miangan ini. Nah, le saat na haid dia kanggo talak. Ini si tarani ini si at-talaqul bid'i, talak bid'ah. Ya, disuruh kalau mau mentalak di saat dia suci kita talak dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman fatalliquhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka di saat mereka suci. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Umar, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, lama talaqa ibnuhu Abdullah, di saat anaknya Umar mentalak istrinya. Sayaran anaknya Umar Abdullah bin Umar mentalak istrinya,
fil haid, di saat istrinya sedang haid. Tanina kejangkeun haid talakna si Abdullah bin Umar. Maka Nabi berpesan kepadanya, murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya. Kenapa? Karena ditalak di waktu dia sedang haid. Silih ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dan tulak. Tapi sekarang apakah talaknya jatuh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan talaknya jatuh, terhitung satu talak itu sudah. Ditalak dia di waktu dia haid, maka jatuh satu talak. Tapi ini talak yang apa? Yang bid'ah, talak yang berdosa. Walaupun nengenu tetap jatuh dia sebagai satu talak. Ya, dan dia kalau sudah seperti itu taubat dan kembali kepada istrinya. Ini yang kedua, dan kanggo le saat haid yaitu talak. Yang ketiga yang tidak boleh saat haid adalah salat. Ini kanggo salat. Yang keempat yang tidak boleh saat haid adalah as-saum, berpuasa. Ini sudah maklum insyaallah. Yang kelima yang tidak boleh saat haid adalah at-tawaf. Dikanggo tawaf. Lembe tau dengan tawaf. Le Ka'bah. Hanya di Ka'bah orang tawaf. Ngarak tawaf selain Ka'bah jelas itu perbuatan bid'ah jelas. Nengke luwe dengan muli tawaf le kuburan-kuburan nengke. Le makam-makam tawaf yang anu. Ya, ini sudah jatuh ke dalam kebid'ahan, bahkan bid'ah syirkiyah. Bid'ah yang menuju kesyirikan. Nah, mereka yang berhaji, ini musim haji nih. Ya, berhaji kemudian begitu sampai di sana haid dia, maka enggak boleh dia tawaf. Dia tunggu sampai dia suci baru kemudian dia boleh tawaf. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah di saat dia haid, beliau mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Wahai Aisyah, lakukan segala hal yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali satu, jangan engkau tawaf di Ka'bah. Hatta tatuhuri, sampai engkau suci baru engkau tawaf di Ka'bah. Ini menunjukkan tawaf di Ka'bah membutuhkan suci. Ya, mau paksa dirinya tawaf dalam kondisi haid, maka apa? Dinasah tawaf. Ya, sebagian ulama memberi keringanan kecuali mun darurat geuti. Dalam mobil kenana darurat nengke mun dina tawaf nengke bilinna si pesawat noh. Lanjut di pesawat aning Indonesia ini 10 jam. Mau telat bilin si pesawat kan suwe malik ngentang tono, kecuali mau bilin itu aning Mataram aning be rapat molah itu meta yang diri Honda. Nah gune bilin aning Indonesia, makanya sebagian memberi keringanan. Mau ngeno kondisinya, misal dia tawaf ifadhah di neman tawaf ini, sedangkan tanggal 14 Zulhijjah harus berangkat pesawat, ngene maka boleh dia bersihkan itu walaupun masih haid, boleh dia bersihkan, dia tutup dengan rapat, jangan sampai menetes darah, kemudian dia bawa tawaf kalau sudah darurat. Lagu mun masih ada waktu, tunggu sampai dia suci. Niki yang kelima. Yang keenam yang haram bagi wanita haid, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana kita bilang di awal, kita keluar dari khilaf-khilaf. Ya, kitab ini wah susu nangang nih itu si muda-muda. Memang ada khilaf dalam masalah ini. Lagu ini kita ambil yang paling selamat dengan nina muna haid, jangan dia membaca Al-Qur'an. Ya, kecuali kalau dia adalah guru tahfidz, diberi keringanan di sini para ulama kita. Kecuali kalau dia seorang guru tahfidz. Ya, begitu kalau dia tidak baca Quran itu maka muridnya akan terlantar. Bekah sekedar itu boleh. Atau kalau itu menjadi wiridnya, dia punya wirid bacaan rutin bilang jelu misal ngono. Ya, maka diberi keringanan dalam hal tersebut. Lagu membaca baru sekedar membaca dilarang bagi wanita yang haid. Yang ketujuh yang haram bagi wanita adalah masul mushaf.
yaitu memegang mushaf. Mana mushaf di sini? Nah, megang mushaf, meran mushaf. Ini si betulis sini no. Be mushaf ini masya Allah penghafal Quran semua yang nggak ada mushaf di sini. Wah tak apal semua Quran pun dinara mushaf no masya Allah. Ini lerak nih kingge. Ayo mushaf parana diolah lah. Terima kasih banyak. Ayo mushaf memegangnya nggak boleh bagi wanita haid. Ya kalau tadi yang tidak boleh apa membaca. Ya membaca tanpa memegang karena dia punya hafalan. Ya si kedua nangka yang berikutnya memegangnya yaitu yang sudah bertulis. Bagi wanita haid ya dilarang memegang mushaf. Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah memegang mushaf ini melainkan orang-orang yang suci. Dengan si haid nangka suci atau ndek na suci. Ya, sebagaimana kita bilang walaupun ini masalah khilaf lagu ini terbaik jalan yang selamat. Kalau haid maka usahakan jangan memegang mushaf. Yang kedelapan yang haram bagi wanita adalah dukhulul masjidi wal labthu fihi, masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalam masjid. Wanita haid tidak boleh dia masuk dalam masjid dan berdiam di masjid di saat dia haid. Ya, dijadikan dalil di sini perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau disisiri oleh Aisyah. Ya balik Nabi niki ya lawang balik niki langsung yaning masjid lawang. Ya, nah suatu hari Nabi SAW iktikaf di masjid. Beliau kemudian memasukkan kepalanya ke dalam masjid, ke dalam rumah. Ya, temangno taknengno yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumahnya dan disisiri oleh Aisyah dari dalam. Terus sebagian badannya menjulur le masjid Terus sebagian badannya kepalanya niki dimasukkan ke dalam kamarnya untuk apa? Untuk disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ngono mesrene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Epe ngombe yang kono ana sisirin epe de. Nabi sallallahu alaihi wasallam mesra dia subhanallah seninaknya nyisirin. Ya, dan beliau masukkan kepalanya ke dalam agar disisir oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah dia nggak bisa ke masjid. Kenapa tidak bisa ke masjid? Karena sedang haid. Ngulu dalam bali ngono, sisir dengan dalam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimasukkan kepalanya agar bisa disisir oleh Aisyah. Ulama kita mengatakan seandainya kata boleh wanita haid masuk masjid, pasti diajak Aisyah ke dalam masjid, disisiri di dalam masjid. Lagu ini sepolong awakna di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepolong di dalam kamar untuk disisiri oleh Aisyah. Ini menjadi dalil dengan nina si haid ndek na kanggo tama masjid. Demikian pula tinggal di masjid, bahkan lewat di masjid, kalau dikhawatirkan darahnya akan menetes, maka tidak boleh dia melewati masjid. Berapa hal niki yang nggak boleh bagi wanita saat haid? 8. Ya, yang kita sudah baca 8. Insyaallah. Kamu bacatna azanna berubah daptin wah. Kemendak jamaah. Subhanallah. Padahal masih ini rombok waktu berarti berkata becat-becat ya. Kita becat-becat insyaallah baca ya ini berikutnya ini ya supaya insyaallah bisa nanti kita baca yang lainnya. Taib. Masalah yang kelima. Ngombe kono Bu Sayap. Lanjut Bu Sayap. Lanjut alhamdulillah. Taib masalah kelima kita becat-becat baca dia ini ma yujibuhul haid. Apa konsekuensi kalau wanita itu haid? Apa tuntutannya kalau dia haid? Apa kewajiban dari haidnya itu? Ngumbe jarina mona haid. Ya, kena kena konsekuensinya. Ma yujibuhu al haid. Ya, apa yang wajib bagi wanita itu kalau dia haid? Pertama, yajibul ghuslu.
wajib atasnya mandi. Nah, ini dia poinnya. Wanita kalau dia haid, maka nanti wajib dia mandi. Ya. Kemudian yang kedua, begitu wanita haid berarti dia al-bulugh, berarti dia sudah masuk masa baligh. Mun haid berarti ia tama masa haid. Yang ketiga adalah al-i'tidad, yaitu terjadi iddah padanya. Terjadi apa? Iddah, terhitung iddahnya. Karena dengan munata talak, wanita kalau ditalak, kira iddahna 3 kali haid. Hah? 3 apa? 3 kali haid. Jadi dengan nina amunata talak, maka iddahnya 3 kali haid bagi dengan nina si haid. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Dengan nina si talak, maka yang nganti untuk nikah berikutnya, yaitu iddahnya, nganti ya iddahnya itu 3 kali quru, 3 kali haid. Sehingga dihitung pira kali nah haid, maka itulah menjadi iddahnya. Amun dengan nina ini masih ya haid. Amun nuah jarak haid, arake dengan nina jarak haid, luwe dengan nina menapus. Amun jarak haid berarti kan jarak haid nih. Apa nggak terkadung hitungnya, hitung ngadu bulan. Dengan nina amun nuah jarak haid, maka dihitung dengan bulan. Allah berfirman, wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Dengan nina siwah jarak haid, iddahna 3 bulan. Wallati lam yahidn, dan wanita yang belum haid juga, kalau dia dicerai maka iddahnya 3 bulan. Tapi kenana dengan nina di man haid idahna 3 bulan. Dengan nina si nikah dalam kondisi kode. Ya, usia 6 tahun misal merari wah ya. Aisyah radhiyallahu anha 6 tahun usianya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Di usia 6 tahun, arake dengan haid 6 tahun. Kemudian man haid. Nah, amun kode tenikahin, ya dia neman haid, dicerai dia, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Jadi dengan nina sindeman haid, iddahna 3 bulan, atau dengan nina siwah jarak haid, iddahna 3 bulan. Nah, nengka mun masih haid, iddahnya dihitung berapa? 3 kali haid. Munah 3 kali haid, maka itu sudah menjadi iddahnya. Makanya di sini di antara konsekuensi haid adalah iddah. Begitu dia sudah 3 kali haid, berarti dia sudah melewati iddahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-hukmu bi bara'atir rahim. Wanita yang haid ini konsekuensinya bahwasanya rahimnya itu bersih. Ya, li antara fungsi tunggu 3 kali haid ampun nikah malik. Akhirnya keruan bersih rahim no. Ya, mana bersih rahim baru terkanggo nikahinnya. Mana berisi rahim no ngombe yang kuna kanggo tetikah ndak kanggo. Ya, yang kapungsina anti 3 kali haid memastikan bersihnya rahim. Makanya di sini di antara fungsi haid, konsekuensi haid adalah menghukuminya sebagai orang yang rahimnya bersih, yaitu tidak ada janin di dalam rahimnya. Niki 4 konsekuensi daripada haid. Ada sedikit peringatan di sini ibu-ibu. Ya, memang niki pembahasan pilu lagu perlu untuk kita ingatkan di sini. Sang ya baru lihat telingante dah ini. Tapi niki pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan demikian. Apa itu? Idza taharatil haidhu wan nufasa. Seorang wanita kalau dia bersuci dari haidnya di sore hari,
lek sore tau na suci, maka wajib dia melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan sore ini waktu sholat apa ini? Sholat asar sore. Sholat asar. Tono suci, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Kita kan biasa mun sore sholat asar doang gawe itu. Tapi di sini dikatakan mun sore suci, sholat zuhur dan sholat asar wajib dikerjakan. Kalau dia suci di tengah malam niki waktu sholat Nabi, sholat Isya, suci dia di tengah malam, maka wajib dia melaksanakan sholat maghrib dan sholat Isya. Karena dalam satu waktu itu, akhir daripada waktu sholat, itu juga merupakan waktu bagi sholat yang pertama. Nabi kenana, yaitu waktu sore itu juga waktu bagi sholat zuhur. Masih waktu sholat zuhur, tono. Sebagaimana tengah malam itu juga waktu bagi sholat maghrib. Ya, kita kan enggak mau jamak sholatan enggak. Kita bisa menjamaknya sampai sore bagi zuhur dan asar. Demikian pula menjamak maghrib dan isya bisa kita begitu kita sholat di tengah malam bisa kita laksanakan di sana maghrib dan isya. Angka ibu-ibu mende suci le waktu sore, maka sida harus sholat zuhur dan asar. Munda suci le tengah malam, maka sida harus sholat maghrib dan isya. Bukan isya saja, tapi maghrib dan isya. Di sore sida suci, bukan asar saja sida laksanakan, tapi zuhur dan asar. Niki pendapat jumhur ulama, ya, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka seperti niki pendapatnya. Nah niki dia konsekuensi bagi orang yang haid. Ada 4 hal, yaitu wajib mandi, yang kedua berarti dia sudah baligh, yang ketiga sebagai hitungan iddah, dan yang keempat menunjukkan rahimnya yang bersih. Nanti masalah ke-6 dan ke-7 niki masalah nifas dan istihadhah. Baru setelah itu kita akan bahas masalah sholat insyaallah. Niki dia para jamaah yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Munara sindik mantep pahamin bau teketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahumma shalli ala Muhammad. Barik. Allahumma rabb hadhihi. Allahumma. Sila menara. Dia sila. Sampai telat nang sai mikas juluan angkat rumah pe bro. Kayak pe lekah, Bu Sayap. Pe juluan pe mikas, pe juluan. Pe. Bu. Orang istri niki haid. Terus ngambil orang istri ini. Jadi haidnya 6 hari, terus bersuci 7 hari, terus pin bulan Ramadan niki, terus kira-kira gina kada ke puasa Ramadan niki. Kan belamu ngana mikas, belamu ngana mikas langsung jawabin ini. Jadi ia haid 6 jelo. Terus suci 7 jelo. Kira jelo ini berarti na 13 jelo. Sisa masih karing 17 jelo, yang ngombe 17 jelo na Bu Sayap. Suci atau ndek? 17 jelo. Hah? Haid 7 jelo. Oh, hari ke-7 dia bersih. Subhanallah. Terus ini selama bulan Ramadan. Kadakna ke puasana 6 jelo ino ngono. Kadakna ge wajibna kada. Ya. Hah? Boleh ke na kada ya, wajib na kada ya. Bukan boleh, wajib dikada. Kalau enggak dikada berdosa dia. Jadi wanita haid wajib mengkada puasa, tidak wajib mengkada sholat. Adapun sholat dia nolak ngada ya. Ya, mun haid dia nolak ngada sholat. Apa nakada mun haid puasa nakada. Wajib nakada puasa na. Ngombe wah kada pi puasa sampai Bu Sayap. Hah? Oh, istri hayat, alhamdulillah. Sakit. Alhamdulillah ya. Jadi wanita wajib mengkada puasa karena haid dan tidak wajib mengkada sholat karena haid. Jelas Bu Sayap? Alhamdulillah. Kelanjut kena Malik, bakah sila kedung. Yahudi ini kenapa istrinya kalau haid di penjara, ngono? Amun dia na haid demen jama ya ngono. Ya, seperti itu agama mereka soalnya. Ya, anggapnya pokoknya haid ini menjijikkan sekali. Dengan ini mun haid sangat menjijikkan sin anggap ya. Apa menjijikkan maksudnya? Gedi. Hah? Gedi ngono. Ya, gedi ang nagati dengan nina mun haid. Ya, sehingga akhirnya banyak hak-hak mereka tidak tersalurkan hak-hak dengan nina. Ya, adapun dengan Islam nengke dimuliakan wanita itu. Bebas dia ngapa-ngapain selama haid, kecuali yang tadi itu nggak boleh. Yang diganggu sholat, diganggu puasa, diganggu berhubungan suami istri dan seterusnya. Tadi ada berapa? 8 tadi kita bahas ya. 8 yang tidak boleh. Selainnya boleh bagi dia. Adapun dia dengan Yahudi anggapnya sangat menjijikkan mun haid. Sehingga ke penjara jamak temang dalam kamar ngono. Dina sadi sugul kunciang lawang. Mun anu mun mangan sadi anu yang luar ngono. Nekeh ngono.
Ya, sangat isina anggap ya jijik amunna haid. Islam alhamdulillah, makanya banyak hal-hal yang mengangkat dengan nina setelah datangnya Islam ini. Ya, bahkan layak mereka wanita mun lahir ila dengan tohakno, mun anaknya ternyata nina ila ya anggapna aib dengan nina. Akhirnya mereka dikubur hidup-hidup. Saking gedakna mau anak nina. Gedak ya menemu anak nina, jangan dikubur hidup-hidup anak-anak wanita dulu. Nah, datang Islam, dimuliakanlah kemudian wanita ini oleh Islam. Lagu nengke sulun-sulun Islam para nangna apa? Zolim kepada wanita. Aneh nengke. Padahal justru Islamlah yang mengangkat harga diri wanita, tentunya sampai dengan batasan-batasannya. Ya. Aku dengke justru Islam para nangna menyakiti wanita. Padahal Islam yang telah mengangkat derajat para wanita. Karena sebagian orang ingin dengan nineno ingin dimanfaatkan. Ya, kalau Islam ini menjaga wanita, menjaganya tetap berada pada fitrahnya. Dengan nina ino, fitrahnya apa orang nina? Dengan nina fitrahnya adalah mencetak generasi berikutnya. Ini tugas dengan nina. Amun dengan meme tugasnya ya berjuang di zamannya ini dengan meme. Ya memete, ya berperang, ya macam-macam dengan meme nengke. Amun dengan nina ndek menyiapkan generasi berikutnya. Sehingga ngulu lek balik mendidik anak, ngajar anak untuk apa? Untuk menjadi generasi berikutnya. Angka mun perhatian ulama-ulama beli mara Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Di belakang mereka itu ada ibu-ibu yang hebat luar biasa. Ya, mereka yang terus akhirnya mencetak napi arana generasi-generasi itu. Angka nengke baca itu hadis rawahu Imam Malik, rawahu Imam Bukhari, rawahu Imam Ahmad misalkan, maka ibunya yang dulu didik dia itu dapat dia pahalanya, ngalir terus pahala nenginana. Itulah peran wanita sebenarnya, menyiapkan generasi berikutnya, nengolo le balik siapang kanak-kanak. Lagu dengan kafir dan kendek milih nyugulang dengan ninano dengan fitrahnya, nemilu sugul. Ya, akhirnya di luar macam-macam lah terjadi. Mereka dikeluarkan untuk dinikmati wanita itu. Padahal nina ini memiliki cita-cita yang besar menyiapkan generasi berikutnya. Lagu sugulangnya ya, akhirnya bu nikmatin hanya dengan seket tiu, hanya dengan satu siu. Bahkan dinikmatin hanya dengan beliang bakso. Hanya dengan beliang jagung bakar bisa dia dinikmatin. Waliyadzubillah. Ya sede akhirnya ya dengan nina. Islam ingin menjaga napiaran harga diri wanita, fitrah wanita, nengulu libale, siapkan kemudian generasi berikutnya. Luar biasa tugas dengan nina. Ya bu mudah-mudahan kah masih luwe angka PR bapak-bapak masih luwe PR ini. Ada yang kah? Ada yang kita utamakan dulu tentang tauhid dan lain sebagainya. PR yang lainnya masih banyak menanti. Mudah-mudahan sadaya taufik isi Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan kita mengembalikan umat niki ke jalan atau ke titahnya yang awal. Wallahu taala a'lam. Sila Abdul Mikas. Hah? Seni nak pe merbot ngombe kuna? Ulang. Nah dua jadi merbot ya kan seni nakna. Terus oh ngono, kaget itu dengan ini jadi merbot. Ini kan ini jadi merbot. Maksudnya dengan semama na azan, seninakna tukang bersiang. Ngono. Nah, bersiang masjid. Lagu nengka hayat ya. Akhirnya dia nyapu masjid. Paraninnya dengan nina ngakan gaji buta. Ngono oke. Ngombe yang kuna ini. Jadi semama tukang azan, senina tukang nyapu masjid. Sopo jelo sinina hayat ya selama 6 jelo. Akhirnya seninakna dek nyapu le masjid. Karena dek nyapu le masjid, sedangkan dia tetap digaji, para anangna yang akan gaji
buta. Mumbe yang kuna ini menangane kondisinya semamakna nyapu. Mumbe yang kuna mikas. Terang epir ini. Masjid ahble nenek beresiko kah? Resiko. Karena memang ini tugasnya, maka semamakna nyapu menggantikan istrinya. Mun ya mampu bebadak kah pengurus masjid no. Akhirnya piang aturan. Ya, karena ini dengan nina ini bekah mun uzur bereda ini uzur nino. Hitung sebagai cuti, mana istilahnya. Tuang pe karena cuti, potong gaji kana? Gemas potong gaji kana. Tuang pe karena cuti ke, jadi ya natama lagu tetap nata gaji. Mun nya na milik pengurusna bekah potong gaji kah? Ngano semara baru 6 jelo misal telong dasa jelo, gajina misal telong atus siu misal. Telong dasa jelo, telong atus siu berarti sejelo ina 10.000. Ndek natama 6 jelo berarti potong 60.000. Sisana sama petang desa ndek najari gaji buta. Intinya bicarakan dengan pengurus. Karena ya pengurus masjid bertanggung jawab terhadap masjid. Idealnya aja si mama no nyapu endah. Ya mama azan mama no nyapu endah. Kita ke markas 6 petugas masjid no mama selapuan. Ya si azan mama, si nyapu mama, si ngepel mama. Ya. Memang seharusnya begitu mama no kah ya begawe ya. Nina ngoleh-ngoleh balik. Nganti-nganti jari, cang. Ngana nina. Ino tugas dengan nina sebenarnya lagu kah itu wah luwe ini jauh kah. Kah tenulakang malik aning cerawal ini. Mama gelamang nina nganti le balik. Lagu sambil nyapu ke nina no le balik, nerikah, nemupu, nemongka. Ule-ule balik wah jeneng kanak wah bersih, nasi wah siap. Kan senyum itu ule menengano. Lagu neng ke ule-ule, nasi dia manara, kupi dia manjari, tu balik dekil kanak beja ni. Kan sili tu ule-ule. Ya payu bersual ke ibu na payu. Pas tinduk saling temudin payu mah narata dah. Aduh. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Nggih, dana jauh-jauh lagu. Nggih. Nggih. La ilaha illallah. Hai ngenang anu. Nggih, terus. La ilaha illallah. Bau ke ustaz ngawiak kita bareh monita le neraka ustaz le surga kan. Jadi selapuan teh ini darah itu bau jamin diri teh itu le surga atau le neraka. Dan itu yang ditekanggo maran dengan ini le surga dikanggo, melainkan yang sudah dalil menunjukkan dia di surga. Termasuk sahabat, person sahabat ditebu nunjuk ya. Kecuali yang sudah ada dalilnya. Dia itu di surga kayak Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib. Jadi sebutna arana itulah yang kita sebut arana dah tama surga. Jadi itu dia tekanggo gin aran dengan tama surga sebelum ada dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis dia ini masuk surga. Neraka dengan endah. Kita kanggo maran dengan apa engke ini neraka wah karena misalnya dikanggo ini dikanggo. Ya, jadi harus ada dalil dia masuk neraka baru kita bilang dia masuk neraka. Kayak Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, maka wajib kita yakin Abu Lahab itu masuk neraka, wajib kita yakin. Kita kanggo ragu. Dan yang lainnya Firaun, Haman disebut ini penduduk-penduduk neraka, wajib kita yakin kalau dia itu penduduk neraka. Yang tidak disebut namanya ditekanggo manusia surga atau
neraka ndek kanggo. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tetap masuk surga, kita hanya bisa khawatir jangan-jangan kita masuk neraka, enggak nah. Ya, kemudian adapun si sebut dengan niki arana asy-syafaah. Niki arana adalah syafaah. Dan syafaat niki memang ada dia. Ya, syafaat mulai dari orang soleh. Entah itu anak kita yang soleh, teman kita yang soleh, istri kita yang solehah, dan lain sebagainya. Orang-orang soleh itu bisa dia ngasih syafaat. Ya, kemudian juga diantaranya para nabi memberi syafaat kepada umatnya. Di antaranya ada Al-Quran bisa memberi syafaat. Di antaranya para malaikat juga bisa memberi syafaat. Dan yang paling terakhir nanti Allah Arhamur Rahimin. Dia yang akan memberi syafaat. Ya, oleh karenanya sekarang ini banyak yang akan beri syafaat. Tugas kita adalah bagaimana menjadi orang yang bisa mendapatkan ridha dari Allah untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat niki dia ingin terjadi melainkan dengan izin dan ridha dari Allah. Nah, sayyino dengan si tereda mau syafaat ino. Abu Hurairah pernah bertanya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin mau syafaat dalaun." Sayyino ingin mau syafaat da. Ya, maka beliau menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dengan si paling bahagia laun si mau syafaat kuino adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hati. Berarti dengan siwah mengucapkan la ilaha illallah murni la ilaha illallah dengan dalam hatinya, ndarak syirik jamaah lihatina, maka ini dia pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka ini yang kita lakukan ini memurnikan tauhid dari dalam hati. Munah murni hati ini bertauhid, otomatis mau otomatis mau. Nah, luwe dengan kesalah engkuna mendapatkan syafaat. Dia mencari syafaat dengan cara meminta kepada makhluk. Endengin makhluk no, hai guru tiang sade tiang syafaat ngene ngendeng tiba selain Allah nabi hukumna syirik. Amun syirik ngumbe angkun la ilaha illallah na masih murni la ilaha illallah na atau batal la ilaha illallah. Mona batal la ilaha illallah na mau ia syafaat dengan nabi ente ndek na mau angkat nangka luwe dengan mele mau syafaat lagu gara-gara salah cere akhirnya urangnya mau syafaat ya. Oleh karenanya hati-hati nyonya ya pentingnya ilmu no. Luwe itu menginginkan sesuatu lagu gara-gara salah cere urang tu mau. Ya, dikatakan wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat kebaikan itu. Kenapa? Karena salah cara. Luwe dengan milih mau syafaah lagu orang mau syafaat gara-gara apa? Salah cara. Engkau nyonya ndak niki dari Allah, ya murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sila berusaha menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Nah, bintanya ada ita kisi-kisinya kita mendapatkan syafaah yaitu dengan cara murni la ilaha illallah dari dalam hati. Mun batal la ilaha illallah maka jangan harap bisa mendapatkan syafaah. Yaitu dengan kesyirikan tadi, kalau sudah melakukan kesyirikan berarti batal la ilaha illallah. Mun batal la ilaha illallah sayyidnya dia syafaat dia negin mau. Entah itu malaikat, entah itu nabi dia negin mau siaran syafaat. Angka laun ndak jangkan gara-gara ingin syafaat guru no yang ingin pesade itu laun syafaat deh ngempe ngono. Bukan minta ke guru, bukan minta ke kiai, tapi mari perbaiki diri. Perbaiki diri, kalau sudah pantas mendapatkan syafaat, maka nanti banyak yang ngasih syafaat itu. Banyak.
Orang-orang soleh ngasih dia, Al-Quran ngasih dia, Nabi juga ngasih, malaikat, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan mengasih syafaat tersebut. Jelas ya? Betul berdoa kah? Mudah-mudahan ya diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat ya dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya wahru ini para jamaah nggih yang bisa kita paparkan bah beteluju ini sebagian ini mangkal wahru ini. Ya, beniki yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang dan kita semua. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.